Determinan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Jadi untuk melakukan perjalanan wisata banyak faktor yang bisa mempengaruhi orang. Beberapa faktor tersebut adalah satu, gaya hidup. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang untuk faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan. Salah satunya untuk melakukan perjalanan wisata yaitu yang pertama gaya hidup atau lifestyle meliputi pendapatan dan pekerjaan, hak cuti kerja, pendidikan dan mobilitas, ras dan jenis kelamin. Oke, kita bahas dulu determinan yang pertama dari gaya hidup. Pendapatan dan pekerjaan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka motivasi untuk melakukan kegiatan wisatanya semakin Besar. besar. Kalau dilihat dari hak cuti kerja, semakin banyak peluang cuti kerjanya, maka semakin sering orang-orang melakukan perjalanan wisata. Pendidikan dan mobilitas. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia akan lebih sering juga melakukan perjalanan wisata. Karena orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, mindset-nya akan selalu ingin mempelajari hal-hal baru. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi orang-orang melakukan perjalanan wisata yaitu karena adanya bisa dipengaruhi oleh pendidikan dan mobilitas. Mobilitas itu adalah perpindahan ya atau perjalanan. Ras dan jenis kelamin. Kalau dilihat dari jenis kelaminnya, faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan perjalanan wisata dilihat dari jenis kelaminnya lebih banyak yang laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kenapa perempuan ini? Soalnya lebih gampang stresnya, Bu. Lebih gampang stres dari hormon ya. Kalau laki-laki itu mau melakukan kegiatan wisata pasti mikirnya banyak. Selain karena mager juga biasanya karena duit. Ya. Jadi banyak malesnya kalau diajak pergi-pergi. Selanjutnya dilihat dari siklus umur atau life cycle, childhood, masa kanak-kanak. Biasanya kalau untuk melakukan perjalanan wisata pada saat kalian anak-anak itu lebih sering atau enggak? Sering, Bu. Masa sih? Iya, ada foto-fotonya saya diajak ibu saya. Ya kan, kalau itu berarti apa? Kalau anak-anak itu manut orang tua kan, dia masih belum ada pemikiran untuk pergi ke suatu tempat. Oh, jadi kayak ngikut gitu ya, Bu? Nah, sedangkan pada masa young adult atau remaja biasanya mulai sering melakukan wisata. Married, kalau udah nikah, lebih sering nggak? Kalau itu kayaknya tergantung pasangan masing-masing. Tergantung? Tergantung dua-duanya sih. Tapi umumnya kalau sudah menikah itu lebih banyak nggak? Orang-orang lebih sering nggak? Kayaknya enggak sih, Bu. Kayaknya iya kalau belum punya anak. Ya, itu Iya sih, Bu. Saya udah punya anak, jadi bersama-sama. Terus ada empty nest stage sama old age. Semakin tua seseorang, maka keinginan untuk melakukan wisata juga semakin rendah. Jadi biasanya dilihat dari siklus umur. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan perjalanan wisata dilihat dari siklus umurnya. Makanya kalian yang sudah menikah atau selama ada kesempatan, maka harus sering-sering main. Karena nanti kalau sudah old age, mau main dikit encok, diajak jalan dikit kaki udah linu-linu. Jadi dari siklus hidup atau siklus umur ini mulai berbijaklah untuk berpikir tentang traveling. Selanjutnya setelah motivasi, oke, next kita masuk ke bab transportasi dan akomodasi pariwisata. Jadi motivasi orang-orang melakukan perjalanan wisata tadi, salah satu faktor penariknya yang penting adalah
Salah satu faktor penarik minat wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Keindahan alam. Accessibility. Yang paling penting, Keindahan. accessibility atau akses. Jadi, akses tadi berhubungan dengan transportasi dan akomodasi. Terus apa sih transportasi dalam dunia pariwisata? Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan antar daerah. Nah, ada unsur-unsur transportasi, diantaranya ada muatan yang diangkut, tersedia kendaraan, ada jalan yang dapat dilalui atau akses, ada terminal asal dan terminal tujuan, serta sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan. Ini transportasi secara umum. Jadi transportasi secara umum itu adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu transportasi harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya ini. Ada muatan yang diangkut, ada pengangkutnya, ada jalan yang dilalui, ada tempat asal dan tempat tujuan, ada sumber daya yang menggerakkan. Ini adalah unsur transportasi secara umumnya. Nah, apa hubungan antara transportasi dalam pariwisata? Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi. Faktor jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginan orang untuk melakukan perjalanan wisata. Seiring dengan berkembangnya zaman, transportasi menyebabkan pertumbuhan pariwisata yang sangat pesat sekali. Kemajuan fasilitas transportasi mendorong kemajuan kepariwisataan dan sebaliknya. Tidak dapat disangka lagi bahwa fungsi utama transportasi sangat erat hubungannya dengan accessibility. Jadi karena salah satu faktor penarik minat wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah adalah accessibility, maka dibentuklah transportasi. Ada aksesnya, tapi kalau nggak ada transportasi yang mengangkut untuk menuju ke tempat tersebut juga percuma. Jalannya bagus, tapi sarana transportasinya tidak ada, sama saja. Atau sarana transportasinya ada, cuman tidak layak atau terbatas, itu juga sama saja. Seperti kalau kita main ke mana? Ada yang pernah main ke suatu tempat, jalannya bagus, tapi transportasinya kurang memadai? Ada, tapi harus dengan pindah-pindah transportasi yang memakan biaya yang mahal. Masih ingat nggak kasusnya yang waktu itu MotoGP Mandalika? Itu kan banyak yang nonton ya. Jalannya juga baru dibuat. Tapi untuk sarana transportasi dari dari sirkuit ke penginapan-penginapan wisatawannya itu jarang atau terbatas. Jadi waktu itu sempat ramai karena wisatawan-wisatawan yang mungkin pulangnya terlambat atau sedikit larut malam, itu tidak ada transportasi yang mengangkut untuk kembali ke tempat penginapannya. Jadi sebegitu eratnya accessibility dan transportasi ini, maka ketika kita melakukan perencanaan pariwisata harus dipikirkan sematang mungkin tentang transportasi yang akan mengangkut para wisatawan ini menuju objek wisata dengan memanfaatkan akses yang ada. Sampai sini paham hubungan antara transportasi dan pariwisata? Atau masih ada yang belum paham? Oke. Nah, tipikal transportasi pariwisata yang pertama angkutan dari ke dan dari objek wisata. Yang kedua, angkutan penunjang mobilitas di dalam objek wisata. Jadi tipikal transportasi pariwisata itu ada dua. Transportasi yang dipakai menuju ke tempat wisatanya dan nanti balik dari tempat wisatanya, juga angkutan penunjang selama kita menikmati objek wisata. Contoh angkutan penunjang di dalam objek wisata apa? Kalau kalian pernah
Ini semuanya pernah rekreasi kan? Jeep, Bu. Pernah berwisata Nah, kan? Nah, Nah, Kita, Bu. kalian tuh kalau main kemana? Ke Taman Bungkul aja? Ke Pacet, Bu. Ke Pacet aja? Dulu tak bahaya tahu Bu. Ke pantai? ke Malang. Bahaya Bu tempat Bu. Kadang ke Malang, kadang ke Jogja. Bahaya banget itu. Bahaya tuh. Bahaya jalannya. Kan penunjang dalam objek wisata. Kalian pernah nggak main ke pantai terus ditawarin ATV biar kalian bisa menikmati seluruh pesisir pantai? Pernah? Pernah. Kalau nggak pernah kan lain kali coba wisata deh biar paham gitu. Pernah, Bu. Di Santera, Bu. Iya, ada itu di Santera della Punti. Ya. Di Batu kan? Iya, di Itu puncak. bisa pakai skuter atau persewaan ATV. Jadi kalau kalian males jalan, itu ada fasilitas atau angkutan penunjang selama di tempat wisata. Atau ada biasanya kan dulu, kalau saya ngomong dulu, ntar pada nggak pernah lagi juga ya. Pernah main ke Parangtritis? Pernah. Nah, itu biasanya dulu kan ada apa itu namanya ya? Delman atau apa ya? Ini jadi ciri khasnya untuk kita jalan-jalan. Itu juga namanya angkutan penunjang. Jadi dalam dunia pariwisata itu angkutan bukan hanya angkutan yang mengangkut kalian menuju ke tempat wisata, tetapi juga beberapa angkutan penunjang yang bisa kalian manfaatkan selama menikmati objek wisata. Ada yang pernah naik ATV? Saya pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bisa belokinya? Bisa. Saya dibonceng, Bu. Susah, Bu. Tinggal dibelokin, Bu. Berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Susah. Nah, itu namanya angkutan penunjang itu. Ada lagi nggak selain ATV yang terkenal? Selain skuter. Tahu skuter nggak sih kan? Tahu. Tahu, Bu. Di alun-alun Ini loh, banyak. apa? Yang dipakai teletabis kan, Bu. Apa rafting. Apa? Rafting yang di sungai itu loh, Bu. Susur Oh sungai ya, rafting. pakai kapal pesiar, Bu. Iya, kapal. Pakai kapal kecil. Kamu raftingnya di sungai atau di laut? Itu bukan kapal pesiar, itu perahu karet. Iya, perahu karet. Maafkan Rijeka, tapi saya shock kamu rafting naik kapal pesiar ya. Itu kapal pesiar tuh cuman bisa di laut-laut yang besar, dalam. Terus kamu pakai rafting. Wow, sultan sekali. Meninggal Bu. Kamu kalau rafting itu kan biasanya jatuh gitu kan. Kena bebatuan jatuh. Nah, bayangin kamu jatuh terus kamu kelindes kapal pesiarmu itu. Lucu. Maaf ya Rijeka ya. Tapi saya cuman shock aja kok. But I know what you mean. Maksud kamu ini kan perahu karet itu kan? Nah, itu Iya, Bu. benar itu kalau dipakai buat rafting. Itu juga salah satu angkutan penunjang. Nggak mungkin kan kalian rafting tuh naik ini. Naik apa? Naik becak engkol. Becak engkol apa itu? Itu loh. Yang di air biasanya kalau kita berwisata kayak di Sengkali. BBM itu. Perahu angsa, bebek. Ya, bebek-bebek kan yang di itu Dong. kan ada rodanya kan? Ya itu setor nyawa Bu namanya Bu. Apa? Setor nyawa pakai itu Bu. Di samudra pakai itu dong Bu. Yo enggak dong. Bisa. Nextnya kalian bisa rafting pakai itu. Tapi bebek-bebekannya yang karet. Oke, sampai sini paham tentang angkutan penunjang pariwisata? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Udah habis ya? Ya, udah habis. Ada yang ditanyakan kah?
Kalian masih ada satu mata kuliah lagi? Enggak, Bu. Udah habis? Bu. Selesai. Oke. Habis. Kalau udah, kita ambil absen dulu yuk. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah sedikit pengetahuan dari kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bu Farinda. Terima kasih untuk materinya. Nah.